Terus balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin, teman-teman. Jadi video kali ini khusus kita bahas untuk Bitcoin dan juga kira-kira all season itu apakah sebentar lagi datang dan lain sebagainya. Jadi kemarin nggak sempet bikin video, teman-teman ya. Jadi sorry buat yang nungguin kemarin nggak bisa bikin video. Tapi 2 hari lalu ada saya update ya untuk target koreksi Bitcoin, dan juga ada AV juga, XLM, Sen, dan juga Bong sudah saya update. Jadi untuk hari ini akan saya update 2 video, teman-teman. Yang pertama itu adalah video yang ini untuk Bitcoinnya. Kemudian nanti video yang kedua kita akan ngebahas untuk koin-koin gaming nih. Ya, koin-koin gaming yang sekarang ini mulai bangkit gitu. Ya, coba kita mencari opportunity lah dari beberapa koin gaming, dan mungkin nanti pembahasannya ada 3 koin gaming. Kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira komen yang paling banyak akan saya bahas, teman-teman ya. Dari 3 kalian komen, misalkan contoh nih ada Sen, ada Gala, ada Mana, atau AXS, AP Note dan lain sebagainya lah. Ya, GMT KDA dan lain sebagainya lah, teman-teman. Ya, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi kalau kita lihat sekarang VN Index berada di level 83, ya sedikit naik. Kemarin itu sempat di 81-an ya, teman-teman. Sekarang sedikit naik. Bitcoin ada rebound juga. Dan ya altcoinnya sih beberapa ada yang rebound juga ya ini. XRP juga, cuman overall sih sideways, teman-teman ya. Belum ada yang bergerak signifikan banget sih, belum ada. Ya, cuman kalau kita lihat biasanya kalau dengan kondisi sekarang XRP kalau kalian perhatiin ya, XRP, Cardano, kemudian Habar itu kalau naik itu serentak, teman-teman. Ya, kalau sekarang trennya ya, kalau kalian perhatiin nih Habar, kemudian what else tadi? Cardano, XRP nih ya di 24 jam terakhir. Jadi kalau misalkan mereka rebound biasanya bertigaan tuh reboundnya, teman-teman. Ya, jadi ini bisa menjadi tren baru lah ya untuk kita bisa pantau di market juga. Kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin ETF flow-nya bagaimana. Di tanggal 25, 26 ini outflow banyak ya. Cuman ya BlackRock balik lagi di tanggal 25 itu beli, dan di 26, 27-nya dia nggak beli, teman-teman. Nggak jual tapi nggak beli juga ya. Jadi stay aja, hold, teman-teman. Dan untuk beberapa institusi sudah balik buyback ya di tanggal 27 November. Dan ini 28 off ya karena libur, teman-teman. Jadi mungkin kita akan menunggu di Desember. Oke, kemudian ini untuk Bitcoinnya ya, makin lama memang inflow-nya ini makin sedikit. Dan bagaimana untuk Ethereum-nya? Kita lihat dulu Ethereum-nya, yes ya. Jadi Ethereum-nya ini sebelumnya ini minus terus-terusan semenjak 14 November. Akhirnya ini berbalik ya per 22 November nih. Tuh, balik ya untuk inflow-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat pun per 27 November pun ini inflow-nya besar loh. Untuk hitungannya Ethereum loh ya. Karena sebelum-sebelumnya itu lebih banyak minusnya atau outflow-nya ketimbang inflow-nya. Jadi memang ini adanya sinyal-sinyal awal lah sebenarnya ya. Untuk kita melihat dari ETF Ethereum aja ini udah mulai diminati nih ya sama institusi. Jadi hopefully lah ya, sesegera mungkin kita bisa menikmati yang namanya all season. Hopefully, teman-teman, amin ya. Kemudian kalau kita lihat untuk altcoin index bagaimana ya. Sekarang memang di sini kalau kita lihat ya, belum nih, it is not altcoin season, masih di level 63. Ya, syaratnya altcoin itu di mana di sini? Ya, minimum itu di level 75. Jadi ya sedikit lagi lah. Ya kurang berapa? 12 poin lagi sampai kita memasuki yang namanya altcoin season kalau berdasarkan ya altcoin season index ini. Ya, sebenarnya memang dari kemarin kita udah merasakan lah teaser-teasernya untuk altcoin itu rebound lumayan ya, 30%, 50%, 100%, 150% gitu. Udah banyak, teman-teman, 80% tapi rata-rata. Dan ya ketika memang kita hit di area all season ini, kemungkinan besar ya kita masih berpeluang lah untuk melihat altcoin itu naik lagi. Ya mungkin 50%, 100% dan lain sebagainya. Ya, jadi memang perjalanannya ini sudah sedikit lagi lah kita menuju altcoin season. Kalau misalkan kita lihat untuk altcoin season index, bagaimana nih untuk Bitcoin dominance-nya gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan secara weekly ya, pada cycle sebelumnya di 2020 ini puncak-puncaknya ini dia sempat drop. Ya, ini sempat drop, teman-teman. Kemudian dia rebound, and yang kita lihat adalah puncaknya itu di bulan Desember nih. Nih, kita bisa lihat tuh. Ya, ini di 28 Desember, kemudian dia
drop sampai Mei ya, sampai 10 Mei nih dia drop ya. Jadi dari ataupun mulai akhir Desember sampai awal ya minggu pertama, minggu kedua Mei lah teman-teman ya. Kalau kita lihat karakteristiknya seperti itu ya. Cuman memang movementnya itu agak sedikit berbeda nih ya. Kenaikannya pun di sini cukup ekstrim ya kalau kita lihat secara weekly Bitcoin dominance-nya. Sedangkan di cycle sekali ini kenaikannya pun korektif banget teman-teman. Nah, kalau memang kita melihat kondisinya seperti itu, ada beberapa skenario yang perlu diperhatikan. Ya, balik lagi ada beberapa skenario yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah adanya rebound. Ya, satu kali lagi rebound dari sini ya sampai bulan ataupun ya pertengahan sampai akhir Desember lah ya, minggu ke-3 minggu ke-4 Desember, before dia drop. Ya, seperti ini nih. Dari sini dia drop, retest EMA21 plus support tahanan di sini. Dia rebound lagi ya sampai dia minggu ke-3 minggu ke-4 Desember. Akhirnya sebelum dia breakdown teman-teman ya, ngejar 53%. Ya, ini adalah bad skenario sekali lagi kalau kita melihat pada pergerakan di cycle sebelumnya. Tapi untuk good skenario-nya adalah dari sini dia udah breakdown duluan teman-teman. Nih, ngejar 53 sampai 54% ya untuk si Bitcoin dominance. Nah, jadi bisa sekali di-prepare untuk dua skenario ini. Nah, maksudnya gimana tuh? Kalau memang teman-teman sudah ada barang, ada muatan, ya tinggal di-maintain aja nih. Ya, untuk skenario pertama. Tapi untuk antisipasi nih, misalkan wah dia masih sekali lagi rebound, baru dia drop dalam dan lain sebagainya, baru kita nikmatin all season. Ya, teman-teman di sini punya kesadaran untuk tidak all in. Ya, untuk bersiap kalau masih satu kali lagi nih. Kalau masih satu kali lagi kita mendapatkan another correction untuk altcoin-nya, bisa DCA lagi atau bisa buyback lagi. Ya, sebelum kita menikmati the real all season. Ya, jadi ini adalah skenario untuk antisipasi sekali lagi. Ya, cuman kalau misalkan teman-teman, wah, oke ini antisipasi tapi duit udah nggak ada, dan ya udah tinggal hold aja. Sesimpel itu teman-teman. Ya, balik lagi di sini adalah untuk adanya skenario bagus dan buruk seperti biasa. Ya, kita harus bisa memitigasi resiko. Kalaupun tidak semulus apa yang kita harapkan, masih ada gocekan lagi sebelum akhirnya benar-benar kita menikmati pestanya. Ya, cuman ya saya pribadi ya mengharapkan ya sesegera mungkin lah dia breakdown dan ngejar 53 sampai 54% ini aja. Ya, dia setidaknya visit area situ aja, oh altcoinnya udah terbang-terbangan lagi teman-teman ya. Dia turun segini aja altcoin udah enak kan teman-teman nikmatin, apalagi dia turun sini. Kita nggak ngomongin di bawah 45%, kita ngomongin ke sini dulu aja. Ya. Kemudian untuk Ethereum dominance gimana? Sebenarnya untuk Ethereum dominance secara weekly ya, dia lagi testing di area di sini, ada area demand nih, tuh. Ya, di 12,2 sampai 13,06% nih. Ini adalah area demand secara weekly yang terakhir kali di sini sebelum dia ngepump di April 2021 nih, teman-teman. Ya. Dan untuk area lebih bawah lagi di sini ada tahanan, teman-teman, bisa diperhatikan sekali lagi tuh. Tipis ya, area lebih bawahnya di 11,26 sampai 11,7%. Jadi hopefully ya, kalau skenario pertama ini nih, coba saya ganti deh pakai warna putih teman-teman ya, putih, kemudian saya tebelin. Nah, kalau skenario pertama ini berjalan ya, berarti kita akan besar probabilitas melihat Ethereum dominance ini dari sini akhirnya rebound teman-teman ya, rebound ke arah 18%, dimana itu menjadi area supply teman-teman ya. Sebentar nih, coba saya tipisin dulu. Nah, di sini atau high sebelumnya dia lah ya, di 17,68 sampai 18,68% ya, sekitar 18% lah ya untuk si Ethereum dominance. Jadi kalau misalkan itu terjadi ya, rebound dari sini aja kita akan melihat lah ya, Ethereum itu setidaknya visit ke area 3.800 sampai 4.000 dolar ya di akhir tahun ini. Ya, itu harapannya teman-teman. Maka altcoinnya semoga bisa lebih dikasih napas, dan ya Januari kita lebih menikmati pestanya gitu ya, Januari Februari gitu ya. Tapi kalau misalkan skenario kedua ya, skenario bad skenario terjadi ya, kita sekali lagi perlu antisipasi lah.
Oke. Jadi ini yang perlu diperhatikan sebenarnya, adanya chance lah ya untuk si Ethereum dominance secara weekly mantul dari area demand-nya. Kemudian kalau kita lihat secara ya di sini kalau daily-nya teman-teman ya, kita bisa lihat juga adanya peluang dimana pergerakannya pun turunnya ini udah cukup korektif ya tuh, cukup rapi. Dan kalau kita tambahkan juga ya tuh adanya sebuah tekanan resisten. Jadi hopefully dari sini dia mampu break ya untuk ngejar let's say di sekitar 14,6%, kemudian di 15,8% gitu ya. It's a good enough lah untuk si Ethereum, setidaknya untuk kasih dia power juga lah, tenaga ngejar ke 3.800 sampai 4.000 dolar. Bitcoin gimana? Bitcoin secara daily sebenarnya so far so good teman-teman ya. Jadi kemarin tuh ada saya bahas juga target koreksinya sekitar berapa dan sebagainya ya, di video 2 hari 3 hari yang lalu juga sudah saya bahas. Sebenarnya memang saya bilang untuk dia ke 70.000, 60.000, 50.000 sangat-sangat sulit ya, berdasarkan dengan alasannya dan sebagainya lah. Cuman yang menjadi concern kemarin adalah di sini ada support ya, support terdekat, kemudian di sini ada next area target SNR plus ada EMA 21 nih. Ya ini di sekitar 91 sampai 92.000, kemudian di sini di 87 ribuan sampai 89 ribuan dolar. Ya ini menjadi target, 2 target koreksi before dia mengalami pemantulan. Tapi yang kita dapat dia cuma retest aja di box hijau pertama ini udah mantul lumayan signifikan walaupun dia belum take high sebelumnya, teman-teman. Ya dia mantul lumayan loh. Ya pemantulannya sebentar ya. Coba kita ukur di sini. Ya dari lowestnya sampai highest-nya aja dia mantul sekitar 7%-an. Ya kurang lebih 7% lah, teman-teman. Balik lagi karena saya infokan juga player kali ini tuh sangat-sangat berbeda. Ya, kebanyakan dari institusi dan every time harga itu drop pasti ada yang beli barang. Ya, jadi sangat-sangat sulit kalau berharap di fase bull kayak gini Bitcoin itu crash dan lain sebagainya. Gitu ya, sangat sulit, bukannya nggak bisa. Kemudian juga kita bisa perhatikan juga secara daily, every time dia testing EMA 21 itu mengalami rebound. Ada beberapa momen juga dia hampir visit EMA 21 udah keburu rebound duluan. Ya, jadi makanya kenapa kemarin saya infokan 2 area ini terdekat. Walaupun kalau kita perhatikan pada movement sebelumnya ketika ada Thanksgiving, Black Friday gitu ya, di cycle sebelumnya dia bisa turun 16 sampai 17%. Ya itu pun sebatas testing area imbalance aja secara daily untuk mantul. Malah kita lihat se-strong ini movementnya, teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi kalau memang si Bitcoin ini kita bilang lah sideway doang, ya sideway doang. Dia belum bergerak kemana-mana. Ya, at least seperti ini adanya reject lagi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di sini lapis bawahnya kita bisa perhatikan dan overall terbentuk sebuah triangle pattern. Ya, jadi adanya peluang untuk saat ini teman-teman melihat kalau di sini dia reject, oke, bisa melihat balik lagi nih ke 92 ribu dolar before dia adanya pemantulan kembali. Ya, untuk sekarang di sini ada trend resistance. Tapi kalau dia break ke 99 lagi, belum mampu achieve 100 ribu, dia reject lagi. Overallnya gimana? Overallnya dia cuma sideway doang, teman-teman. Di sini. Nih, batas atas di 99, ya batas bawah kita bilang lah di 91.000. Nah, udah, dia sideway doang di sini. Bagus gak? Bagus, gak masalah. Ya, kita berharap all season, teman-teman. Bitcoinnya udah mulai ranging, ya mulai sideway, udah mulai slowing down. Kemudian kita lihat Bitcoin dominance ini perlahan dia drop lagi, bahkan breakdown. Ya, untuk skenario pertama, Ethereum dominance ini rebound. Ya, kita lihat juga nanti mungkin Ethereum itu naiknya lebih signifikan lagi, outperform dari Bitcoin, dan altcoinnya kita akan melihat ya pemantulan atau rebound itu lebih bertenaga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya. Kemudian kalau kita lihat secara hourly gimana nih untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Ya. Jadi sebenarnya 4 jam kemarin itu lebih tepatnya 2 hari lalu ya. Saya sharingkan dia terbentuk seperti Broding West pattern. Either dia break dulu ya, testing di sini 94 ribuan something, kemudian reject lagi, tes 90 ribu before dia mantul. Ya, tapi yang kita dapatkan adalah berbeda. Kita malah dapat apa? Kita malah mendapatkan yang namanya sebentar ya. Nah, di sini yang kita dapatkan adalah dia break and retest, teman-teman. Cakep banget nih. Dia break and retest, kemudian dia going up lagi nih. Ya, bahkan dia tembusin 2 area supply terdekat nih di 95.000 dan di 96 ribuan dolar. Dia udah lewatin. Kemudian apa progresnya? By the time dia breakout dari sini, ya adanya retest nih.
ya terhadap area 94.800-an lah. Di sini ada EMA21 juga dan juga nih previous resistance. Ya, di sini memang ada yang pemantulan teman-teman. Jadi expect-nya kalau memang kita mendapatkan booster lagi untuk si Bitcoin, ini masih adanya peluang untuk dia tes next area supply-nya dia nih di sini. Ya, di 97.965 sampai 98.895 dolar untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Dan kalau kita gunakan Fibo juga bagaimana nih? Oke, dari lowest-nya ya sampai ke waktu high-nya dia terakhir. Dan ya kita lihat nih, pas banget. Ya, pas banget dia testing nih, bikin jarum 1 2 ya, tes terhadap retracement 0,3 nih. Ya di sekitar 94.767 dolar sekitar area ini. Dimana ini adalah SNR sebelumnya nih, tuh. Ya di box putih ini coba saya ganti dulu teman-teman ya. Ntar kita ganti dengan warna putih. Nah, tuh. Ya, dia break, retest, ya. Sekarang memang dia lagi ketahan aja nih di previous-nya dia. Jadi kalau misalkan dari sini dia masih mampu bertahan ya di atas 96.000 dolar, ya possible untuk dia ngetes next target di sini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk gambaran si Bitcoin saat ini. Ya, jadi palingan itu untuk update-nya, teman-teman. Hopefully teman-teman bisa adanya view lain lah ya untuk market posisi saat ini. Ya, bagaimana teman-teman menyikapi kondisi saat ini juga terhadap posisi maupun muatan altcoin yang teman-teman pegang ya. Dan ya, palingan itu aja yang bisa saya sampaikan. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai